Selamat pagi semuanya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan pembelajarannya, ingat nasihat Ibu terus ya. Untuk patuh sama orang tua di rumah. Nah, doakan supaya kita dapat belajar di sekolah, berjumpa dengan ibu guru untuk melanjutkan pembelajaran kita. Nah, di tema 4 catatannya sudah Ibu berikan, yaitu rangkuman dan glosarium, yaitu sub 1, 2, 3, 4. Ibu harap sebenarnya dibaca di rumah, tapi alangkah baiknya kita baca, pegang bukunya rangkuman ya, supaya Ibu baca, itu namanya mereview. Hidup bersih dan sehat sangat bermanfaat. Lingkungan yang rapi, indah, dan bersih terhindar dari penyakit. Menyanyi adalah mengeluarkan suara dengan lantunan. Panjang pendek nada dapat ditentukan dengan ketukan. Lagu dapat dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Ciri-ciri rumah bersih: tidak ada sampah berserakan, peralatan rumah tangga rapi, aman, dan nyaman. Lingkungan rumah yang tidak sehat mudah mendatangkan penyakit. Bangun datar dibatasi oleh ruas garis yang saling bertemu ujungnya. Bangun datar memiliki ruas garis, sudut, dan titik sudut. Keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Asri adalah indah dan sedap dipandang mata, ya, atau kepanjangannya bisa dikatakan juga aman, serasi, rapi, dan indah. Nyaman, serasi, rapi, dan indah. Bangun datar, bangun yang rata dan memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan lebar, ya. Nanti bisa kita lihat di sini. Bermain melakukan sesuatu untuk bersenang-senang. Bersatu artinya berkumpul atau bergabung menjadi satu. Bersih bebas dari kotoran. Nada tinggi rendahnya bunyi. Lingkungan daerah yang termasuk di dalamnya. Tangki, keranjang atau tempat sampah terbuat dari anyaman kulit bambu yang berbentuk terbuka dan agak ceper. Rapi, teratur, baik. Ruas garis bagian tepi yang berbentuk garis. Sapu adalah ijuk yang diikat, diberi tangkai dan digunakan membersihkan kotoran di lantai. Sehat, baik, seluruh badan serta bagian-bagiannya bebas dari sakit. Sisi, garis lurus yang membatasi bidang. Itulah sisi ya, garis lurus yang membatasi bidang. Nanti kita lihat ya. Sudut, bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potong. Ya, titik potongnya. Lingkungan sekolah harus dijaga tetap bersih. Semua warga sekolah bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Kelas yang bersih membuat siswa nyaman belajar. Latihan keseimbangan termasuk olahraga senam. Ciri-ciri sekolah bersih: tidak ada sampah berserakan, peralatan sekolah rapi, aman, dan nyaman. Lingkungan sekolah yang tidak sehat mudah mendatangkan penyakit. Bangun datar dapat disusun pola barisan. Gotong royong adalah salah satu bentuk kebersamaan. Melatih keseimbangan dapat dilakukan dalam posisi telentang, miring, dan telungkup. Latihan melenturkan tubuh dapat dilakukan dengan cara memutar persendian leher, lengan, dan pinggang. Adu nyata penghargaan kepada sekolah yang bersih dan sehat. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama. Kemonceng adalah pembersih debu dari bulu ayam. Keseimbangan adalah keadaan seimbang. Segi 4 bidang yang berisi 4. Segi 6 bidang yang berisi 6.
segi 5 bidang yang berisi segi 5. Segitiga bidang yang berisi segitiga. Nah, kita lanjut rangkuman yang ada sub 3 dan 4. Kebersihan tempat umum harus selalu dijaga. Contoh tempat umum adalah pasar, terminal, tempat wisata, dan halte bus. Hutan adalah paru-paru dunia sehingga tidak boleh dirusak. Daun kering dapat dibuat menjadi hiasan. Balok memiliki 6 sisi, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Menjaga lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan kerja bakti. Melatih kekuatan otot dapat dilakukan dengan permainan menggendong teman. Olahraga sepak bola membutuhkan kerjasama antar teman dalam satu tim. Tempat yang kotor dapat menjadi sarang penyakit. Perhiasan kalung, gelang, bros, gantungan kunci, dan tempat tisu dapat dibuat dari manik-manik. Fauna adalah dunia hewan, flora adalah alam tumbuh-tumbuhan. Hutan lindung, kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah. Jalan raya, jalan utama yang digunakan untuk lalu lalang kendaraan. Karya wisata, kunjungan ke suatu objek dalam rangka menambah pengetahuan. Kebun raya artinya kebun berbentuk taman yang dapat digunakan untuk tamasya. Kerja bakti, bentuk gotong royong untuk membersihkan lingkungan secara bersama-sama. Manik-manik adalah butir kecil-kecil dari merjan, karang, dan lain-lain, berlubang dan cocok untuk perhiasan. Sarang penyakit, tempat berkunjungnya kuman penyakit. Taman kota, taman yang berada di tengah kota. Taman hias, tanaman yang digunakan untuk hiasan. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi. Tempat bermain dapat dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Gambar atau lukisan merupakan karya 2 dimensi. Kubus dan balok memiliki 12 ruas garis. Gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk permainan. Contohnya adalah mengoper bola dari depan ke belakang. Permainan mengoper bola memerlukan kerjasama yang baik. Kerjasama merupakan perwujudan sikap persatuan. Tanah liat dapat digunakan untuk membuat kerajinan. Asap penerangan menyebabkan polusi udara. Plastisine dapat digunakan untuk membuat model kendaraan. Sikap menjaga kekompakan dalam bermain adalah wujud persatuan. Bangun ruang, bangun yang memiliki 3 ukuran atau dimensi. ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut. Itu kepanjangannya ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut. Kubus, bangun ruang yang memiliki panjang rusuk sama. Polusi, pengotoran, pencemaran. Prisma segitiga. Bentuk tertutup oleh gabungan 2 daerah berbentuk segitiga dan 3 daerah berbentuk 4 persegi panjang. Sehat, bebas dari penyakit. Tanah liat, tanah yang lekat, lempung, pas. Tempat bunga untuk hiasan. Nah, mari kita lihat keterangan untuk mereview bangun ruang atau bangun datar. Seperti istilah tadi, bangun datar adalah bangun yang rata dan memiliki 2 ukuran, yaitu panjang dan lebar. Ya, contoh nih. Dan memiliki ruas garis, sudut, dan titik sudut. Ini contoh kubus ya. Kita lihat. Yang ada TS artinya titik sudut. Kita hitung titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Sedangkan S adalah sisi. Ya, sisi ada
sisi bawah, sisi sebelah kanan, sisi sebelah kiri, ya. Nah, itu namanya sisi samping atau sisi samping kanan dan kiri. Itulah sisi. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ya, artinya depan belakang. Nah, sedangkan ruas garisnya. Ruas garis adalah bagian tepi yang berbentuk garis. Nih, ruas garis. 1, 2, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ibu ulangi dari sana ke sini. Kalau kita buat hurufnya misalnya A, B, C, D, E, F, G, H. Lebih mudah kita paham mengerti pasangan pertemuan ruas-ruas garisnya. Ya, kita lihat ulangi sekali lagi. 1, 2, 3, 4. Dan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Nah, kita lihat di dalam balok. Ya, balok. Balok, titik sudutnya kita lihat ada berapa? Titik sudut disingkat dengan TS. Sisi disingkat dengan S, rusuk disingkat dengan R. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada titik sudut 8, ya. Banyak titik sudutnya atau TS-nya ada 8. Nah, kita lihat sisi. Sisi samping 1 kanan, samping kiri 1, 2. Sisi atas 3, sisi bawah 4. Ya. Depan 5, belakang 6. Berarti sisinya ada 6 atau S-nya adalah 6. Banyak sisi adalah 6. Sekarang kita lihat rusuk. Rusuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, banyak rusuk atau disingkat R sama dengan 12. Nah, itulah yang kita lihat supaya kamu tahu utamanya mana ruas garis, mana sisi, mana titik sudut, ya. Seperti saya ulangi tadi, ini sisi, ya. Nah, ini sisi. Ini sisi bawah, sisi atas, sisi samping kanan, sisi depan, sisi belakang. Sedangkan titiknya pertemuan garis nih, titiknya ya. Nah, seperti itu yang perlu diingat. Sedangkan titik sudutnya yang ada ini, ya. Ruasnya ini yang ada garis. Nah, sekarang sekali lagi Bu ulangi, yang penting kamu tahu ruas garis adalah bagian tepi yang berbentuk garis. Sudut adalah bagian yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya. Terakhir, 3, sisi adalah garis lurus yang membatasi bidang. Nah, perhatikan satu lagi dalam bentuk segitiga. Banyak rusuknya. Nih rusuknya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sisi, ada katanya 4. Kita lihat. 1, 2, 3, 4. Ya. Banyak titik sudut adalah 4. Kita lihat. 1, 2, 3, 4. Sudah paham ya? Nah, ini segitiga ini kalau
Risma.